Oke, lanjut lagi ke ini ya. Lanjut ke apa namanya analisis univariat. Analisis univariat untuk data numerik. Ini data numerik ya. Sama kita cek dulu validitasnya. Ya, kalau misalkan nggak belum di apa ada yang missing, diperbaiki dulu datanya gitu ya. Sebentar ya. Perbaiki dulu datanya, dicek lagi. Ya, kita tadi standar deviasinya ya di sini ada nilai standar sini. Ya, di sini ada standar deviasi. Jadi sesuai dengan apa yang tadi kita akan analisa akan keluar. Umurnya minnya adalah 24. Terus berat badannya rata-rata min kan rata-rata 56,6. Pengukuran HB pertama 10,354, terus pengukuran kedua 10,86. Berat badan bayinya 3.170, skor sikapnya rata-rata 10,7, BP dalam kilogram 3,17. Terus perubahan HB-nya 0,4 di modusnya gitu ya. Terus standar deviasinya, squeness-nya, standar error squeness, range-nya, jarak antara pengurangan antara maksimal dengan minimal, ini range-nya gitu ya. Penjumlahannya, jumlah keseluruhan gitu ya. Terus ini persentilnya. Ini untuk masing-masing variabel umur. Ya, tadi kan nilai minimalnya 19, maksimal 35. Di sini terlihat semuanya ya. Ini juga oke. Dengan nanti dari sini kita akan ubah nih. Jadi data ini Bu, fungsi bagaimana nanti kan kalau di laporan itu terlihat tabel-tabelnya rapi gitu ya. Ada penomorannya, ada judulnya gitu ya. Terus nanti setelah bikin tabelnya juga per tabel bisa per variabel bisa digabungkan ya. Oke, tapi sekarang lebih banyak efektifnya itu semua variabel digabungkan, nanti dibacanya sekaligus. Oke, nanti di bawahnya ada cara bacanya atau penjelasan dari tabel. Oke, ini contoh dari penyajian data. Oke, data yang tadi di output ya, di output sudah terlihat. Ya, terlihat nanti kita buat laporan seperti apa. Oke, ini contoh saja. Oke, ini ada contoh ya, yang tadi anemia gitu ya. Anemia, tabel distribusi frekuensi status ibu menyusui, eksklusifnya 24, frekuensinya 24, terus yang eksklusif 26. Presentasi ini dari mana? Dari output yang tadi yang sempat kita analisis ya. Oke, oke, ini ya. Ini ada perbedaan nih, 2, 3 udah dia ada perbedaan sebentar ya. Oke, ini ya. Ini eksklusif yang tabel seperti ini yang tampilan SPSS ini kita ubah menjadi tampilan sesuai dengan yang ada di hasil. Kayak untuk tabel, memang untuk jenis tabel tuh macam-macam ya. Ada yang masih satu-satu seperti ini, ada yang cuma garisnya cuman
atas dan bawah itu juga ada. Nanti disesuaikan dengan aturan-aturan penulisan di tugas akhir. Jadi teman-teman silahkan nanti disesuaikan saja. Misalkan panduan penulisan tabel seperti itu ya. Oke. Oke, kalau misalkan ini tampilan untuk data numerik, ini yang tampil di sini juga sesuaikan dengan yang dibutuhkan. Oh, saya ingin melihat minnya, medianya, modusnya, range-nya, standar deviasinya munculkan ini. Walaupun tadi banyak ada squareness, ada standar error minnya, terus ada standar error squareness-nya. Yang ditampilkan di sini sesuai dengan kebutuhan saja gitu ya. Oke. Ini contoh juga untuk pendidikan ini yang akan berubah. Terus yang outputnya bagaimana Bu untuk kalau tugas akhir dilampirkannya bagaimana? Kita copy paste saja ke Word ya, copy paste sama seperti kita melakukan di ini ya, di mana kalau Excel ya. Jadi kita klik saja nih, misalkan saya ingin menampilkan yang ini gitu ya. Ya, untuk melihat bahwa memang yang akan jadi lampiran ini, klik saja. Ya, klik. Atau nih, Anda lihat yang sebelah kiri nih, tuh. Saya mau lihat ini, ya. Mau saya copy. Terus chartnya saya nggak mau, terus itu yang Excel ini gitu ya. Ya. Terus yang numerik ini, misalkan ini semuanya gitu. Tinggal udah copy di Word, pindahkan ke Word ya. Nanti itu sebagai lampiran. Ya, misalkan dibuka di Word itu cara mengcopy dari output SPSS ke Word sebagai lampiran nanti di tugas akhir seperti itu. Ya, ini adalah contoh. Dan oke, tadi Bu, tadi kan ada yang diklik histogram dengan kurva normalnya. Oke, kita lihat di sini. Ini ada gambar kurva normal. Kurva normal itu gambaran kayak lonceng. Ini terlihat kayak lonceng ya. Lonceng, gambar mirip lonceng nih ya. Terus ini juga seperti lonceng. Umur ya ini nanti kita pastikan karena lonceng kan seperti ini nih lonceng. Ya. Kalau lihat dari gambaran ini sih hampir normal ya, semuanya normal. Tapi nanti kita cross check dengan nilai squareness-nya kan tadi. Untuk melihat distribusi normal bisa dengan histogram, dengan histogram dan kurva normal pada histogram, atau untuk melihatnya juga dengan menghitung, membandingkan antara nilai squareness dengan nilai standar error of squareness-nya. Kalau kurang dari 2, itu dikatakan distribusi normal. Distribusi normal apa sih? Ya, kalau nilai median modusnya itu sama gitu ya. Ya, coba kita lihat nilai min, modus. Oke. Ya, ini jauh berbeda ya. Tidak normal, tapi kita cek dengan squareness. Anda bisa menghitung dengan kalkulator. Oke, kita coba 0,55 dibagi 0,337. Oke, 1,646 sekian gitu ya. Kita bulatnya 1,6 ya, kurang dari 2 berarti normal untuk squareness-nya ya. Kita hitung, lihat di sini semuanya gitu ya. Kita hitung semuanya. Oke, distribusi normal ini selain mengetahui bagaimana kondisi sebaran dari data kita, yang kedua juga distribusi mengecek distribusi normal itu digunakan manakala nanti Anda misalnya belum dapat matrix ya, nanti Anda belajar definisi operasional gitu ya. Definisi operasional ada pembagiannya misalkan umur dibagi menjadi kurang dari 20 gitu ya. Misalnya seperti itu kan
itu harus punya dasar pembagian itu. Ada juga yang dasarnya apa maksudnya? Berdasarkan teori yang ada. Tapi ada juga yang nggak ada tuh teorinya. Maka untuk mengelompokkan sebuah data menjadi data kategori didasari dari hitungan statistik. Hitungan statistik apa? Kalau distribusinya normal, ya pembagiannya, pengelompokan itu berdasarkan nilai rata-ratanya. Oke, contohnya umur nih. Umur kan setelah dihitung squareness-nya normal ya, 1,65, maka kalau kita ingin membagi umur itu berdasarkan hitungan statistik, maka yang dikatakan misal umur ibu kurang, misalnya umur ibu muda atau umur ibu sesuai dengan standar tidak sesuai dengan standar, atau umur ibu dibagi menjadi kurang dari min dan lebih dari min. Kurang dari min dan lebih dari min ini yang dimaksud dengan pembagiannya berdasarkan statistik, nilai statistik ya. Kalau dasarnya ada teori gitu, bahwa umur dibagi menjadi 3, kurang dari 20, 20 lebih 20 sampai dengan 30, lebih dari 30, kalau ada nggak apa-apa pakai itu, pakai teori. Tapi kalau tidak ada, kita menghitung dengan hitungan statistik. Berat badan misalkan gitu ya. Ya, misalkan itu fungsinya kita mengetahui distribusinya normal atau tidak. Kayak tadi untuk menghitung analisis univariat numerik itu ada 2, selain dengan distribusi deskriptif analitik frekuensi, juga dengan explore. Ya, yang satu lagi dengan explore. Ya, explore ini yang kita isi adalah hanya apa namanya dependent list-nya, faktor list sama label case-nya nggak usah. Ini berarti kita masukkan semua variabel numerik yang kita analisis. Kayak kita sekarang sedang latihan nih ya, maka kita hitung semuanya saja ya. Umur numerik kan ya, terus berat badan ibu juga numerik, terus pengukuran juga numerik, HB juga numerik, berat badan bayi numerik, BB dalam kilogram juga numerik, perubahan, terus skor ya. Oke. Statistiknya ini ya membedakan gitu ya, membedakan dari ekspor ini. Kalau tadi kita di frekuensi deskriptif di frekuensi tools frekuensi itu kan kita bisa analisis yang kita butuhkan saja gitu. Kalau kita cuma min, median, modus ya sudah kita klik. Oh ini statistiknya, hitungan numeriknya akan terhitung dengan sendirinya, nggak usah ngeklik apa aja gitu ya semuanya. Tapi yang kelebihannya adalah kita bisa melihat confidence interval. Jadi nilai distribusi rata-rata di populasinya kayak apa gitu dengan confidence intervalnya nilai kepercayaan 95% ya. Oke, terus plot ya. Oke, plot ini untuk mengetahui distribusi normal atau tidak, selain dengan kurva, selain dengan squareness tadi ya, squareness sebagai standar error of squareness, yang satu lagi Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, untuk Kolmogorov itu penghitungannya di ekspor ini dengan apa? Kita melihatnya di normal plot with test. Jadi menghitung uji kenormalan gitu ya, kita klik ya. Terus continue. Oke. Oke, lagi proses sebentar. Nama ya. Oke. Ya. Harisma tidak ada yang missing. Nih. Sama nilainya tadi kan minnya 2,4 sama ya, standarnya juga sama. Tadi kalau kita menggunakan terus frekuensi kan kita ngeklik yang butuhkan. Kalau ini sudah analisis numeriknya otomatis akan dihitung apa aja yang dibutuhkan ya. Yang bedakan tadi min confidence interval berarti ini rata-rata 2,4, tapi di populasinya adalah kisarannya dari 23,58 sampai dengan 26,22 gitu ya.
standar ininya sama ya, squareness-nya juga sama, semuanya sama. Ya, yang membedakan ya kita cek. Yang cek adalah ini, tes Kolmogorov-Smirnov, tes uji kenormalan. Oke, kita lihat di sini ya. Dilihat kalau lebih ya. Ya. Lihat di sini nih. Statistik signifikansinya nih ya. Lihatnya di sini. Nilai p-value-nya, nilai probabilitasnya kalau lebih dari 0,05 ya, 0,05 dianggap distribusinya normal ya. Ya, lebih besar dari 0,05 berarti 0,6, 0,051 gitu ya. Normal. Kita ceknya normal, yang normal itu adanya umur, berat badan bayi karena 0,09 kan lebih besar dibandingkan 0,05. Ini besar, perubahan abnormal kayak di sini. Tetapi tes ini ada kekurangannya. Kalau variabelnya, datanya jumlahnya banyak, jadi sampelnya besar, itu biasanya otomatis normal. Ya, maka beberapa yang merekomendasikan untuk mengetahui tes kenormalan sebuah distribusi data menggunakan adalah squareness dibandingkan dengan Kolmogorov-Smirnov ya. Ya, nanti ya secara rekomendasi adalah squareness, tapi mungkin nanti pada saat di lapangan ada yang meminta saya mau tesnya pakai Kolmogorov gitu ya, berarti teman-teman juga sudah paham, oh iya kalau tesnya pakai Kolmogorov berarti saya harus menggunakan analisanya adalah menggunakan explore. Bagaimana? Analyze, deskriptif, ya, statistik, frekuensi kalau squareness. Squareness di sini juga sudah ada sih. Jadi kalau misalkan mau Kolmogorov berarti explore. Oke. Oke, itu analisis univariat. Ada yang mau ditanyakan sebelum satu lagi kita materinya. Kalau misalkan teman-teman membaca bukunya ya, membaca buku atau membaca materi saya share, itu rasanya teman-teman sudah bisa mengerjakan langkah-langkah karena ini langkah-langkahnya sudah cukup jelas. Ya, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke analisis bivariat yang sering sekali digunakan adalah kayak kuadrat. Kemarin kita juga kayaknya sudah belajar tentang yang teorinya ya, yang manualnya dengan rumus ya, yang OE kuadrat gitu ya, atau menghitung dengan rumus yang panjang. Itu tadi kalau manual, kalau datanya 1, 2 gitu, kalau biasanya kan data itu terkumpul dalam bentuk data mentah dulu gitu kan. Berarti kita ngitung dulu nih, mencari bikin tabel silang gitu, baru bisa kita menghitung nilai, menghitung kayak kuadrat secara manual. Kalau ini kan lebih sangat membantu gitu ya. Yang terpenting kita memahami kalau kayak kuadrat itu untuk menganalisis bivariat untuk mengetahui perbedaan antar kelompok gitu kan, dan datanya itu kategori dengan kategori. Apa maksud kata kategori? Kan namanya bivariat, menganalisis variabel independen dan dependen. Oh, berarti variabel independennya kategori, variabel dependennya kategori juga, maka menggunakan kayak kuadrat misalnya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita ke analisis bivariat untuk kayak kuadrat? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, analisis kayak kuadrat ini adalah bivariat dulu ya. Setelah kita menganalisis univariat, kita sudah mengetahui gambaran mendeskripsikan karakteristik variabel-variabel yang kita analisis. Selanjutnya adalah untuk analisis bivariat lebih lanjut lagi, yaitu menghubungkan antar variabel ya. Menghubungkan antar variabel. Variabel apa? Variabel independen dan variabel dependen yang sering disebut uji hipotesis gitu ya. Oke,
Sekarang Chi kuadrat ya. Chi kuadrat apa sih Chi kuadrat? Chi kuadrat analisis untuk mengetahui perbedaan proporsi antar kelompok ya. Oke, antar kelompok. Misalkan saya ingin mengetahui bagaimana sih perbedaannya ibu yang menyusui eksklusif antar kelompok yang bekerja dengan tidak bekerja. Apakah sama-sama tuh eksklusif semuanya atau sama-sama nggak eksklusif atau yang eksklusif kebanyakan yang tidak bekerja gitu. Berarti kan kalau tidak ada perbedaan, maka kalau seperti itu analisisnya dengan menggunakan Chi kuadrat ya. Untuk Chi kuadrat tadi untuk mengetahui perbedaan antar kelompok ya. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa untuk masing-masing variabel, masing-masing variabel yang kita analisis itu semuanya kategori. Berarti apa kategori? Kategori yaitu data yang dikelompokkan. Oke, di sini contohnya di sini kita sudah masuk lebih variat, berarti kita sudah menganalisis variabel-variabel yang ini ya sesuai dengan definisi operasional ya. Contohnya misalkan saya balik lagi ke apa namanya modul ya materi yang saya share ya untuk mengetahui perbedaan apakah ada perbedaan antara ibu yang bekerja dengan tidak bekerja terhadap ASI eksklusif misalnya seperti itu berarti saya menganalisisnya adalah perilaku ASI eksklusif, analyze, deskriptif, di sini cross tab ya, cross tab. Oke. Row, di sini ada row, ada kolom. Row itu baris, kolom itu yang kolom yang vertikal ya. Ini jangan keliru ya. Row-nya itu variabel independen, variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Jadi kalau bicara umur mempengaruhi ASI eksklusif, berarti umurnya itu adalah variabel independen. Ya, kolom itu variabel dependen, variabel yang dipengaruhi ya. Oke. Oke, kalau tadi contoh di buku adalah pekerjaan, status bekerja sebagai variabel independen, kita klik status bekerja, masukkan ke dalam row-nya, terus status eksklusif masukkan ke dalam kolom. Kalau misalkan Anda sudah tahu nih ya variabel yang mempengaruhinya atau variabel independennya ada 4 gitu ya, sudah masukkan saja. Contohnya di sini bisa pekerjaan. Saya juga menganalisis ini Bu, apa namanya pendidikan misalkan gitu ya, masukkan. Saya juga menganalisis risiko Bu, apakah risiko ini mempengaruhi? Nah, oke, dimasukkan saja ya. Oke. Oke, ini mau latihan sesuai dengan itu dulu ya. Oke, saya keluarkan. Terus setelah ini kita statistik. Kita kan butuhnya tes T-square test ya. Ya, T-square test. Terus kita juga memasukkannya risiko odds ratio. Continue ini tinggal 10 menit lagi. Jadi kita cepat. Ya, terus selnya. Selnya ini untuk persentase selnya itu yang membedakan adalah nanti Anda belajar di metodologi itu berdasarkan desain penelitiannya. Kalau desain penelitiannya cross sectional, terus cohort, eksperimen pakai row. Kalau case control pakai kolom ya. Jadi kita kliknya row ya. Oke. Terus continue. Langsung oke. Okay. Oke, kita lihat nih ya persentase. Kalau cross tab ya tabel silang. Jadi kita mengetahui nih ya di sini misalkan kita fokus yang kita ingin membahas yang tidak eksklusif gitu ya. Oke, kita lihat ya yang tidak eksklusif yang bekerja itu ada 17 orang 68% dan yang tidak bekerja 6 orang 20,4% ya. Kalau kita misalnya fokusnya membahas tentang yang eksklusif, kita lihat aja yang bekerja eksklusif itu 32 dan tidak bekerja 17.
gitu ya. Oke. Terus ini adalah tabel silang, menyilangkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, chi-square test yang ini yang kita akan baca. Oke, untuk melihat chi-square test ini hasilnya ada 4 ya. Ada 4 yang sering digunakan gitu ya. Percent chi-square, terus percent chi-square, selanjutnya ada continuity ya. Terus ada lagi yang Fisher extract ya. Terus ada likelihood ratio ya, tapi yang sering kita gunakan tuh 4 ini, tapi yang untuk membaca chi-square ya secara umum ya. Ini ada di sini ada percent chi-square. Percent chi-square itu digunakan kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2. Tabel 2 kali 2, 3 kali 2 dari mana sih? Lihat isinya ini. Menyusui, tidak menyusui. Bekerja, tidak bekerja. Berarti bekerja dibagi menjadi 2, menyusui dibagi 2. Maka ini namanya tabelnya 2 kali 2. Jadi Anda nggak lihat tabel keseluruhan ya, tapi hasil ukurnya. Jadi hasil ukur dari masing-masing variabel. Variabel menyusui dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, eksklusif tidak eksklusif, bekerja dibagi 2 kelompok, bekerja tidak bekerja, maka 2 kali 2. Oke. Kalau percent chi-square, kalau pembagiannya lebih dari 2 kali 2, misal pendidikan kan dibagi menjadi 4 ya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka bacanya pakai percent chi-square. Ya, saya ulang lagi, percent chi-square digunakan ketika tabelnya lebih dari 2 kali 2, 3 kali 2, 4 kali 2, 2 kali 3, pokoknya lebih dari 2 kali 2. Terus kalau tabelnya 2 kali 2, menggunakan 2 ini. Continuity correction dan Fisher extract test. Kalau ini kan tabel 2 kali 2, oh berarti pilihannya ini dong continuity. Ya, pembedanya apa antara continuity correction dengan Fisher extract? Pembedanya adalah di footnote-nya di sini. Kalau di sini ada nilai expected-nya sekian gitu ya, lebih dari 5%, 5 gitu ya, maka menggunakan Fisher extract. Tapi kalau nggak ada, pakai dengan 0. Bu, dari mana Bu? Semua ada di ada di modul materi yang saya share ya. Nanti Bu, bagaimana cara bacanya? Saya menjelaskan di sini semua materi ada. Oke. Ya, jadi kalau berhubung ini tabelnya 2 kali 2, maka pilihannya ada continuity correction dan Fisher extract test ya. Di sini nih. Ya. Ibu, mohon maaf. Ya. Oke, ini 2 kali 2. Layarnya nggak Apa? berpindah, Bu. Apa? Layarnya masih tetap Oh, share tetap di screen ini ini ya, ya. maaf, di ini ya, di data view ya. Iya, Bu. Oh iya iya iya. Oke, sudah tampil? Sudah, Bu. Oke, maaf ya. Tadi enggak saya kalau di sini kan otomatis pindah lupa save. Oke, ini ya saya ulangi, ini adalah tabel, kita cek dulu valid ya. Di sini tabel 2 kali 2. 2 kali 2. Untuk mengetahui ini tabel 2 kali 2 dari mana? Dari ini hasilnya. Di tabel ini. Menyusui dibagi menjadi 2, yaitu eksklusif tidak eksklusif eksklusif, dan bekerja dengan tidak bekerja. Jadi tabel 2 kali 2. Kalau kita paham tabel 2 kali 2, 2 kali 3 dari mana? Dari hasil ukurnya. Kalau misalkan ada yang bagi menjadi 3, menjadi 4, misal pendidikan, berarti bukan 2 kali 2, 4 kali 2. Ya. Kayak ini tabel kali 2. Untuk chi-square test dibaca di sini nih. Percent, continuity, Fisher. Percent ini kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2. Lebih dari 2 kali 2 kita pakainya Fisher percent chi-square ya. Ya, tapi kalau tabelnya 2 kali 2, gunakan continuity correction dan ini Fisher extract. Yang membedakan ini dan ini apa? Yang membedakannya adalah kalau nilai expected-nya ada angkanya di sini gitu ya, pokoknya kalau ada angkanya itu 5 gitu, misal minimal 5, itu pakainya Fisher. Tapi kalau ini 0 kan?
nilai expected-nya 0, maka pakai continuity. Ya, kita cek continuity berarti tabelnya 2 kali 2 tidak ada nilai expected. Bahkan bacanya pakai nilai ini nih. Ya, chi-square test kan two tail ya, dua sisi. Ya. Ini ada nilai p-value-nya. P-value-nya 0,005. Berarti kalau p-value-nya 0,05 berarti ya untuk mengetahui adanya perbedaan atau tidak adanya perbedaan itu dilihat dari nilai ini, nilai p-value ini kita bandingkan dengan ya, dengan nilai alfa, standar error ya. Oke, standar error ini misalnya 5%. Oke, kita bandingkan. Nilai di p-value yang kita dapatkan ini 0,005 apakah lebih besar dibandingkan 0,05? Kalau lebih besar ya maka tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Karena ini lebih kecil dibandingkan 0,05 maka adanya perbedaan. Maksudnya apa? Bahwa adanya perbedaan antara kelompok yang bekerja dengan yang tidak bekerja dengan status ASI eksklusif atau status tidak eksklusif. Maksudnya apa? Yang bekerja kalau kita lihat di sini kan ASI eksklusif yang tidak eksklusif kebanyakan yang bekerja ya, yang tidak bekerja ini 68 ya. Terus yang tidak bekerja 24. Atau kita balik, mau yang eksklusif kebanyakan apa yang tidak bekerja nih? 76%. Berarti ada perbedaan ya. Oke. Lihat perbedaannya dari mana? Dari sini. Berarti kalau 6 nih untuk odds ratio perbedaannya berapa sih? Oh, berarti di sini kita lihat bahwa ibu yang bekerja 6,7 kali tidak eksklusif dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Atau saya balik, ibu yang bekerja ya akan ya di sini kalau ini harus dibalik ya, tidak bekerja akan berisiko kan apa? 6,7 kali dia tidak eksklusif dibandingkan dengan yang bekerja ya. Jadi harus diperhatikan ya di sini. Ya, jadi untuk tadi kan ada perbedaan ini seperti apa? Dilihat di sini. Ya. Kayak resikonya. Kalau mau dilihat risk estimate-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Kita akan sudahi Zoom ini atau mau join lagi? Saya serahkan ke Anda. Karena sebenarnya kan pertemuan yang wajib Zoom itu ada di pertemuan 14 ya, pertemuan terakhir. Tapi karena ini saya anggap penting ya, saya anggap penting untuk melalui Zoom untuk memperjelas ya, walaupun sebenarnya materinya sudah cukup jelas. Oke, ini akan join lagi atau disudahi sampai di sini? Karena di